Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih teman-teman di rumah kabarnya? Semoga sehat terus ya. Iya dong, harus sehat-sehat terus. Oh iya, baik lagi tentunya bareng aku Lydia Herani, mahasiswi KPI di UIN SMA Banten semester 4, yang tentunya bakalan ajak kalian untuk menjelajahi pengetahuan kalian, nambah wawasan kalian pada mata kuliah penulisan berita dan artikel di laporan pembelajaran mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusmetikum MSc. Jadi simak videonya sampai habis ya. Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. By the way, pada pertemuan keempat kemarin Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. merupakan penyampaian kedua dari mahasiswa berupa presentasi sebuah makalah yang mereka buat. Nah teman-teman di rumah tahu nggak sih bagaimana reportase yang sesuai dengan etika dan hukum jurnalistik? Nah pada pertemuan keempat ini kelompok 2 menyusun sebuah materi dengan judul strategi reportase yang sesuai dengan etika jurnalistik dan hukum di Indonesia. Nah, yang pertama kali dibahas oleh kelompok pertama itu adalah teknik peliputan berita. Teman-teman di rumah tahu nggak sih apa saja yang menjadi teknik peliputan berita? Nah, menurut seorang tokoh yang bernama A.S. Haris Sumadiria, bahwasanya berita yang baik adalah hasil dari perencanaan yang baik. Nah, kita harus bisa mencari dan menciptakan sebuah berita. Ada 3 cara yang dapat digunakan seorang jurnalis untuk mencari dan mengumpulkan fakta dalam proses pencarian berita. Nah, ketiga cara tersebut yaitu pertama adalah pengamatan observasi, kedua wawancara, dan ketiga adalah riset dokumentasi. Nah, selain itu kelompok 2 menjelaskan dan runtut apa itu teknik dari observasi, teknik wawancara, dan teknik riset dokumentasi. Nah, teknik observasi, teman-teman yang ada di rumah tahu nggak sih teknik observasi apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang apa yang dijelaskan oleh kelompok 2. Nah, teknik observasi itu merupakan sebuah pengamatan observasi dipakai jika seorang jurnalis langsung menghadapi peristiwa. Jadi, secara fisik ia berada di tempat peristiwa itu terjadi. Dengan menggunakan ketajaman indrawinya, seorang jurnalis menangkap kesan. Jurnalis mengumpulkan semua fakta yang dapat dilihat, didengar, dibawi, diraba, dan dirasa. Seperti contohnya, kalau kita berada di jurnalis itu berada di suatu tempat, tapi dia tidak tahu kalau tempat itu bisa menjadi sebuah berita. Namun pas dia lihat sebuah kejadian terjadi, seperti misalnya kejadian kecelakaan yang tidak diduga. Nah, itu adalah pengamatan observasi seorang jurnalis ketika jurnalis sedang berada di perjalanan. Kemudian kedua ada teknik wawancara. Nah, teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh fakta tentang apa yang dialami, apa yang dilihat, atau apa pendapat maupun harapan seorang berkaitan dengan suatu peristiwa. Nah, yang ketiga ada teknik riset dan dokumentasi. Nah, pada teknik ini riset dan dokumentasi dipakai untuk mendapatkan fakta tertulis baik berupa angka dalam bentuk tabel maupun tidak, atau dalam bentuk bagan atau diagram, atau juga dalam bentuk teks atau tulisan, surat perjanjian, surat keputusan, dan lainnya. Contohnya seperti quick count pemilu saat ini, kan itu membutuhkan berita yang membutuhkan teknik riset dan dokumentasi. Nah, teman-teman, penulisan berita membutuhkan sebuah teknik tertentu agar menghasilkan berita yang efektif dan efisien. Sehingga dalam penulisannya dibutuhkan rumusan yang dapat digunakan oleh seorang jurnalis. Nah, berita yang baik dituliskan berdasarkan struktur penulisan berita. Nah, struktur penulisan berita ini digunakan agar sebuah berita dapat mudah dipahami oleh pendengar, dan struktur penulisan berita dapat dibedakan menjadi piramida, dan nah teman-teman, di sebelah kanan saya, kanan atau kiri, saya tidak tahu ya. Pokoknya di sebelah sini saya itu terlihat contoh dari piramida. Piramida ini contoh piramida normal. Nah, piramida normal
ini diawali dari lead di puncaknya, kemudian ada neck, kemudian body lanjutan. Nah, menurut kelompok 2 kemarin bahwasanya piramida normal ini, penulisan dalam bentuk piramida ini dilakukan dengan meletakkan informasi kurang penting kemudian menuju yang paling penting, sehingga inti dari klimaks dari sebuah berita berada di ujung berita. Hal ini bisa berupa kesimpulan, analisis, hingga evaluasi dari jurnalis. Nah, kedua ini contoh dari piramida terbalik. Piramida terbalik itu diawali dari judul, kemudian lead berita, kemudian tubuh berita dan efek. Nah, piramida terbalik ini digunakan untuk menyeleksi informasi dari informasi yang paling penting untuk diletakkan di paling atas, kemudian informasi kurang penting akan diletakkan pada tengah berita, kemudian ditutup dengan informasi pendukung pada akhir berita. Piramida terbalik ini digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengandalkan efektivitas dan efisiensi untuk mengetahui inti dari sebuah pemberitaan. Nah, yang terakhir ini adalah penulisan berita secara kronologis. Penulisan berita secara kronologis ini dikategorikan dari yang paling tidak dikategorikan dari yang paling penting hingga ke kurang penting ataupun sebaliknya. Nah, struktur kronologis ini disesuaikan dengan urutan waktu atau urutan masalah. Hal ini dikarenakan setiap informasi memiliki nilai berita yang sama, sehingga penulisannya harus berurutan. Nah, selanjutnya adalah reportase berita berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk menjaga praktik pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, seorang jurnalis berkewajiban untuk menaati kode etik jurnalistik, sehingga peliputan berita yang dilakukan seorang jurnalis benar-benar sesuai dengan aturan dan etika profesi jurnalistik. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 7 ayat 2, yaitu wartawan adalah profesi yang memiliki dan harus menaati kode etik jurnalistik. Nah, selain dibatasi oleh ketentuan hukum dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, seorang wartawan haruslah tunduk dan berpegang pada kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini terdapat 11 pasal yang memberikan rambu-rambu kepada seorang wartawan dalam menuliskan berita, sehingga seorang jurnalis dapat bertanggung jawab atas informasi dan berita yang disajikannya. Nah, satu dari 11 pasal berisi bahwasanya seorang wartawan itu harus independen, akurat, berimbang, dan tidak beretika buruk. Maksud independen di sini adalah tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Kemudian yang kedua adalah seorang wartawan harus menempuh cara-cara yang profesional dalam tugas jurnalistik. Cara yang profesional maksudnya adalah tak melakukan plagiarisme serta menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Pasal yang ketiga adalah seorang wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga yang tak bersalah. Kemudian yang pasal yang keempat adalah wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cemburu. Bohong di sini maksudnya adalah sudah tahu berita itu tidak benar, tapi tetap disiarkan. Kemudian yang kelima adalah wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas dari korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku asusila. Nah, pasal yang keenam adalah wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan sebuah profesi dan tidak menerima suap. Kemudian yang ketujuh adalah wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan seorang narasumber, kemudian informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kedelapan adalah wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan sebuah berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Kemudian yang ke-9 adalah wartawan
wartawan Indonesia harus melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Nah guys, cuma hanya itu saja materi dari kelompok 2 kemarin tentang strategi reportase yang sesuai dengan kode etik seorang jurnalis. Mungkin itu saja ya penyampaian yang dapat Lydia sampaikan. Seperti biasa, semoga kedepannya Lydia ataupun teman-teman yang menonton dapat paham dan dapat juga tambah wawasan. Nah, semangat dan terus belajar. Bye bye, sampai jumpa lagi di video Learning Journal selanjutnya.